Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan materi filsafat Islam. Kita akan membicarakan pemikiran seorang tokoh yang sangat terkenal dalam dunia pemikiran Islam, yaitu Al-Ghazali, ya. Namun sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sebelum saya melanjutkan memberikan materi tentang pemikiran Imam Al-Ghazali, saya ingin bertanya terlebih dahulu, ya. Di antara kalian siapa yang tahu Imam Al-Ghazali? Ayo, silahkan. Ya. Betul, Imam Al-Ghazali itu seorang filosof. Nah, Imam Al-Ghazali itu sebenarnya bukan hanya seorang filosof, tapi juga seorang teolog, juga seorang ahli fikih, ahli usul fikih, ya. Bahkan Imam Al-Ghazali itu juga seorang ahli bahasa, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam konteks epistemologi, ya, dalam konteks epistemologi. Nah, sekarang saya mau tanya terlebih dahulu, ada enggak di antara kalian itu yang tahu epistemologi itu apa? Ayo, coba dari perempuan ini yang belum memberikan jawaban. Tadi dari yang laki-laki sudah, sekarang dari yang perempuan. Apa epistemologi itu? Apa, Mbak? Mungkin mau jawab? Iya, coba. Apa jawabannya? Saya ingin dengar. Cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan termasuk asal, struktur, metode, validitas, dan budaya. Betul. Epistemologi itu adalah salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu pengetahuan, sumber pengetahuan, dan metode pengetahuan, struktur pengetahuan, bicara tentang teori kebenaran. Nah, itu tema-tema itu atau persoalan-persoalan itu dibicarakan dalam teori epistemologi. Begitu, ya. Bisa dipahami, ya? Oke, bagus. Nah, sekarang saya akan mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Al-Ghazali mengatakan, innal insana yudriku asyai'a mujmalan thumma yudriku tafsilan bitahqiqi waduk. Yang artinya sesungguhnya manusia itu mengerti sesuatu, ya, secara global, secara umum. Baru kemudian ia mengerti kembali secara terperinci dengan merasakan dan membuktikan. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali pengetahuan itu terbagi menjadi dua macam, ya. Saya tulis, ya, dicatat, ya. Pengetahuan, ya. Pengetahuan terbagi menjadi dua macam, ya. Nah, yang pertama adalah pengetahuan global, ya, atau umum. Ya, yang kedua pengetahuan terperinci. Rinci. Oke.
Ya, sekali lagi bahwa menurut Imam Ghazali dalam pernyataan itu menjelaskan bahwa pengetahuan itu terbagi menjadi dua macam, ya. Satu pengetahuan global atau jumlatan atau mujmalan, yang kedua pengetahuan terperinci tafsil, ya. Tafsilan tadi Imam Ghazali bilang tafsilan bitahqiqi waduk. Jadi Imam Ghazali mengatakan pengetahuan itu dua macam, pengetahuan global dan pengetahuan terperinci. Oke. Di dalam kitab Ihya itu Imam Al-Ghazali memberikan ilustrasi sederhana untuk membedakan dua macam pengetahuan. Nah, Imam Ghazali kasih contoh dalam kitab itu bahwa ketika seseorang itu melihat seseorang gitu ya, ketika orang melihat seseorang dalam gelapnya malam, ya, orang itu sudah ngerti itu, sudah mengerti. Oh, di sana itu ada orang, tapi masih belum detail, ya kan? Belum detail. Siapanya belum tahu. Tapi dia yakin kalau di sana ada orang. Lalu kemudian orang itu jalan mendekatinya di tempat yang terang. Lah, pada saat seseorang tadi mengetahui orang ini dalam kondisi terang, maka dia lebih terperinci, ya kan? Tahu siapa orangnya, bajunya kayak apa. Jadi lebih detail. Oke, ini analogi perumpamaan yang dicontohkan, dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Kira-kira sampai di sini kalian semua bisa mengerti nggak? Bisa nggak? Bisa. Serius? Oke, serius. Nah, sebenarnya pengetahuan itu seperti itu, sederhana sekali. Jadi apapun, kata Al-Ghazali, Anda mau tahu apapun dua kali, ya, mengerti sesuatu itu. Menurut Imam Ghazali selalu ada pengetahuan yang pertama dan pengetahuan yang kedua. Nah, bagaimana sekarang? Kira-kira hubungan pengetahuan pertama dan pengetahuan kedua? Ayo, siapa bisa membayangkan? Kira-kira menduga-duga seperti apa hubungan pengetahuan pertama dan pengetahuan kedua? Ayo, silakan. Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira pengetahuan pertama dan pengetahuan kedua itu harus bagaimana? Ayo, siapa bisa jelaskan? Mbak, coba. Oke. Coba jelaskan. Pengetahuan pertama dan kedua kira-kira harus bagaimana? Pengetahuan yang pertama tanpa pengalaman. Hubungannya. Nah, kalau pengetahuan kedua tanpa pengalaman, betul, ya. Kalau pengetahuan kedua ada pengalaman, betul. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira pengetahuan kedua itu fungsinya apa terhadap pengetahuan yang pertama? Ayo. Kira-kira apa? Kira-kira apa, Mas? Coba. Hubungan pertama itu adalah a priori, yang pengetahuan global. Yang kedua itu a posteriori. Ya, pengetahuan pertama itu lepas dari pengalaman disebut pengetahuan a priori. Pengetahuan kedua terikat dengan pengalaman bisa dikatakan a posteriori. Betul. Tetapi hubungannya. Nah, pertanyaannya adalah hubungannya. Yang kedua itu fungsinya apa bagi pengetahuan yang pertama tadi? Pengetahuan pertama apa fungsinya bagi pengetahuan yang kedua buat pengetahuan yang pertama? Apa fungsinya? Fungsi pengetahuan yang kedua pengetahuan yang pertama itu untuk memperinci atau untuk memperdalam pengetahuan yang pertama. Untuk memperjelas. Betul. Pengetahuan kedua itu berfungsi memperkuat pengetahuan yang pertama. Imam Al-Ghazali mengatakan wala yakunul akhir didal awal. Tidak boleh yang kedua itu menentang pengetahuan yang pertama. Bal huwa istiqmalul, tapi pengetahuan yang kedua itu menyempurnakan pengetahuan yang pertama. Bisa dimengerti? Jadi pengetahuan yang dengan pengalaman itu, yang terikat pengalaman itu, yang berbasis pengalaman itu akan memperkuat pengetahuan yang tanpa pengalaman. Contoh, kalau ada orang sakit flu, misalnya sebelum sakit flu dia jalani naik motor, ya kan? Ketika dia naik motor, lihat di belakang mobil itu prokol obat flu, ya.
Dari situ dia sudah memiliki pengetahuan tentang prokol. Oke? Tapi kemudian beberapa hari kemudian orang itu sakit, ya kan? Lalu orang itu minum prokol. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali mengerti dengan pengalaman. Oke? Nah, tentu pengetahuan ini yang kedua ini akan, oh, orang itu kalau minum prokol akibatnya begini toh, ngantuk katanya, begitu kan? Oh, kalau orang minum prokol itu pikirannya agak gimana begitu, tenang misalnya begitu. Itu dia mengerti itu dengan mengalami. Jadi pengetahuan itu akan menyempurnakan pengetahuan yang kemarin yang hanya melihat pada sisi kaca mobil belakang gitu. Oke. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Anda pun besok juga akan begitu. Anda besok yang laki-laki punya istri, Anda mengenal perempuan itu juga 2 kali. Mengenal perempuan sebelum dinikah dan mengenal perempuan setelah itu berbeda. Ya kan? Betul. Kan beda, jelas kan? Kalau sebelum dinikah Anda belum merasakan, betul? Betul. Tapi kalau setelah menikah Anda merasakan bagaimana dia melayanimu, ya kan? Itu kan Anda merasa. Kalau kemarin kan belum ada itu. Belum bisa detail itu. Bagaimana dia tidur, kan enggak tahu. Ya kan? Kalau orang yang normal ini saya bicarakan adalah orang normal. Laki-laki yang normal gitu, pasti yang sesuai dengan adat istiadat kan begitu, ya kan? Kan enggak mungkin kalau orang yang normal tahu lebih dari itu kan enggak mungkin. Ya kan? Nah, begitu juga Anda, para wanita ini, perempuan ini, mengerti laki-laki juga dua kali. Sebelum menikah dan setelah menikah. Jadi kalau ditanya sama ayah kamu, perempuan ini baik enggak? Baik katanya. Dalilnya apa? Gitu kan? Dalilnya apa? Dalilnya perempuan itu pakai jilbab gitu, ya kan? Lalu kemudian Anda nikah. Setelah nikah ditanya lagi, ya kan? Istrimu baik enggak? Baik. Kenapa? Saya sudah merasakan, Pak. Wow, beda kan? Betul enggak? Beda enggak? Sama dengan Anda. Bagaimana cowok itu baik enggak? Baik, ditanya oleh bapak Anda. Ya kan? Tapi setelah buktinya apa? Buktinya ya laki-laki itu sholat ini itu macam gitu. Tapi kemudian setelah menikah Anda ditanya lagi, apakah laki-laki itu baik? Jawabnya baik. Kenapa Anda bisa? Saya sudah merasakan pihak sendiri, Pak, sudah merasakan loh. Ini ada hal seperti itu, ya kan? Oke, sampai di sini paham? Paham enggak? Oke, paham. Nah, saya ingin katakan lebih lanjut, ya, saya jelaskan bahwa pengetahuan pertama itu seperti yang dikatakan oleh Anda, ya, bahwa apa? A priori, terlepas dari pengalaman, ya kan? Tapi kalau yang kedua terperinci itu dengan pengalaman, maka disebutnya a posteriori, gitu. Seperti itu. Jadi pengetahuan itu ada 2 macam, apapun. Anda mengerti gula juga 2 kali, ya kan? Sebelum merasakan dan setelah merasakan. Anda tahu gula manis, tapi pengetahuan Anda tentang manis itu akan berbeda ketika sudah lebih sempurna. Oke, apapun itu Anda akan mengerti dua kali. Oke, nah, kalian sekarang lebih fokus lagi ya, lebih fokus lagi. Jadi kalau berdasarkan cara pandang Imam Al-Ghazali seperti itu, pengetahuan manusia tentang agama pun juga 2 kali. Pengetahuan kita tentang Allah misalnya, itu 2 kali. Pengetahuan kita tentang Allah yang pertama itu lepas dari pengalaman. Ya. Misalnya, kalau saya tanya, apakah Allah itu Maha Pengasih? Jawabnya apa? Ya. Allah Maha Pengasih. Anda tahu dari mana? Dari dalil, betul. Anda tahu dari dalil. Dalilnya apa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Jadi Anda tahu Allah itu Maha Pengasih dan penyayang. Dari mana Anda tahu? Dari dalil. Nah, kalau begitu pengetahuan seperti itu termasuk pengetahuan terperinci atau global? Global. Global, ya kan? Betul, ingat ya. Pengetahuan itu termasuk pengetahuan global. Nah, seperti itu. Nah, pengetahuan seperti ini biasanya dimiliki oleh para teolog atau mutakalim, ya, ahli teologi Islam. Jadi pengetahuan itu
berdasarkan dalil, dalilnya mana gitu. Ya kan? Nah, tapi beda dengan para sufi nih. Para sufi berbeda dengan para teolog. Dia mengerti bahwa Allah itu Maha Pengasih itu tidak hanya semata-mata dari dalil. Paham enggak? Tapi dengan pengalaman hidup. Iya ya, misalnya, iya ya, aku itu dijadikan orang miskin itu ternyata saya rasakan Allah tuh sayang dengan saya. Wah, begitu. Boleh jadi loh. Ya kan? Orang mengenal Allah itu dengan merasakan, iya ya, aku diciptakan Allah itu sebagai seorang anaknya orang miskin itu ternyata Allah sayang dengan saya. Coba bayangin kalau Allah tidak sayang sama saya. Wow, saya dijadikan anaknya orang kaya. Mungkin saya tidak tahu beribadah, mungkin saya tidak bisa ngaji, tapi dengan anak orang tidak punya, akhirnya saya begini-begini baik, melakukan hal-hal baik. Ternyata Allah itu sayang dengan saya. Loh, Anda sekarang mengerti Allah, bahwa Allah itu sayang itu dari mana? Dari mana? Pengalaman hidup atau spiritual experience. Gitu. Nah, pengetahuan seperti itu termasuk pengetahuan global atau terperinci? Terperinci. Karena Anda mengerti dengan pengalaman. Nah, seperti itu, ya. Jadi ringkasnya bahwa Imam Al-Ghazali itu membagi pengetahuan itu menjadi dua macam. Yang pertama adalah pengetahuan global, yang kedua adalah pengetahuan terperinci. Pengetahuan global itu lepas dari pengalaman, dan pengetahuan terperinci itu berdasarkan pengalaman. Dan pengetahuan yang kedua ini akan memperkuat pengetahuan yang pertama. Oke, sampai di sini bisa difahami kuliah hari ini? Betul? Serius? Oke, kalau begitu kita cukupkan kuliah hari ini seperti ini aja. Nanti kita lanjutkan dengan pemikiran para filsuf yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.